Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah rahimakumullah, kajian kita menyambut bulan Ramadan 1445. Hari ini kita akan tadabbur atau hadis riwayat Al-Bukhari tentang meningkatkan kualitas pribadi pada bulan Ramadan. Kenapa kita harus meningkatkan kualitas? Karena bulan Ramadan itu merupakan bulan yang penuh barokah, dan barokah itu makna yang paling penting, ziyadatul khair alal khair, nambahnya kebaikan di atas kebaikan. Makanya harus ada peningkatan. Apa yang harus kita tingkatkan? Ya kualitas diri, kualitas pribadi sebagai tamhid atau muqaddimahnya. Kita lihat hadisnya. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang lahir 194 Hijriah, wafat 256, dalam Sahih Bukhari juz 15 halaman 399. Haddatsana Yahya, kata Al-Bukhari, bin Qaza'ah, haddatsana Ibrahim bin Sa'ad an-Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dua-duanya, maksudnya Ibnu Abbas dan bapaknya, ya, Abdullah dan bapaknya Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, jadi hadis ini perkataan Ibnu Abbas yang mengisahkan Rasul. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ajwad, paling dermawan, paling baik, paling ringan, tapi dalam bahasa Indonesia beda ya, dengan tangan, dengan bahasa Sunda. Kalau ringan tangan disunahkan jadi hampang leungeun, tidak boleh. Bukan terjemahnya ya, ringan tangan. Ajwadan nas, paling dermawan dari manusia. Bil khair, dengan al khair. Wa ajwadu ma yakun fi syahri Ramadan, dan jauh lebih ringan lagi dalam kebaikannya dalam bulan Ramadan. Hanya ada peningkatan dan Ramadan itu. Lianna Jibril kana yalqahu fi kulli lailah, dan malaikat Jibril itu datang kepada Rasul tiap malam di syahri Ramadan. Jadi makanya kalau di dalam hadis sahih mah bulan Ramadan itu bukan dibagi 3, tapi seluruh malam itu sama. Kan yang di 10 pertama rahmat, 10 pertama tirau, 10 ya'id minan nar, kan hadis yang maudhu ya. Kalau yang menurut hadis sahih mah seluruh malam itu sama derajatnya. Ya, dari tanggal 1 sudah ada rahmat, sudah ada maghfirah, sudah ada idkun minan nar. Semua dari awal sampai akhir, tiga-tiganya sama. Nah, terbagi 3 kalau berdasar hadis sahih. Dan malaikat Jibril juga kepada Rasul tiap malam datangnya ke Rasul selama bulan Ramadan itu hatayan saliho. Yang saliho itu 2 makna oleh para ulama. Ada yang mengartikan sampai berbaring, ada juga yang saliho itu selesai Ramadan. 2 makna. Ya ridu alaihi Rasulullah SAW Al-Quran, dan Rasul itu terus menerus ya'rid. Kadang-kadang dia membaca, malaikat Jibril mendengar, kadang-kadang malaikat Jibril membaca, Rasul mendengar. Dan juga kadang-kadang dengan
sahabatnya Rasulullah itu yang paling sering dimintai membaca Quran, didengar oleh Rasul, sahabat itu adalah Abdullah bin Mas'ud, paling sering minta membaca Al-Quran, karena beliau juga Ibnu Mas'ud yang paling pertama mengumandangkan bacaan Quran di depan ya secara jahar. Di selain Rasul, Mas'ud itu paling berkumandang membaca Al-Quran di depan umum. Ya'ridu alaihi Rasulullah SAW Al-Quran. Fa'idha laqiyahu Jibril, dan apabila Jibril bertemu Rasul malam itu, karena ajwada bil khair, dan lebih lagi meningkatkan khairnya, minarrih al-mursalah, bagaikan angin berhembus yang angin berhembus tidak berhenti terus menerus, ya, yang semerbak, yang membuat masyarakat nikmat, angin berhembus dengan kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja takhrij hadisnya, hadis ini diriwayatkan oleh 3 dari Al-Kutubus Tis'ah, dari 9 kitab, yaitu Ahmad, Bukhari, dan An-Nasa'i. Ya, maka teman tahrij nama dilihat saja nanti. Dan otomatis karena hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, sudah dijamin kesahihannya. Pak Ibnu Hajar Al-Asqalani kalau itu sudah diriwayatkan Bukhari, kudu diselidiki lagi kesahihannya. Nah, sudah diselidiki oleh ulama muhaddisin. Kemudian ada hadis ini tentu tanasubnya dengan ayat. Utamanya mah kaitannya dengan tentang Ramadan, yaitu surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikum usra iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan tafsir surat Al-Baqarah 185 sudah saya bahas tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, jadi tidak perlu saya bahas lagi. Ini mengulang karena hadis ini ada kaitan dengan surat Al-Baqarah tersebut sampai ujungnya la'allakum tashkurun. Dan juga ada kaitan dengan hadis lain, yaitu Rasulullah SAW bersabda, kata Abu Hurairah, yubashiru ashabahu, kalau bulan Ramadan itu memberikan berita gembira. Nah, kita juga bergembira. Insya Allah, ada, kalau menurut Muhammadiyah besok ya, tanggal 11 Maret, itu menurut Majelis Taklim Muhammadiyah, dan sedangkan menurut Dewan Hizbah Persis itu hari Selasa. Jadi ada yang hari Senin, ada yang hari Selasa. Bagaimana saya, Pak Saipudin? Kalau Pak Saipudin tanggal 1 Ramadan. Yubashiru ashabahu qad ja'akum syahrul Ramadan. Kata Rasul, kata Abu Hurairah, Rasul memberitakan para sahabat dengan berita gembira. Qad ja'akum syahrul Ramadan. Dan syahrul Ramadan itu syahrun mubarak. Iftaradallah alaikum siyamahu, yang dipardukan saumnya. Dibukakan pintu surga, ditutup neraka, dibrogol setan, dan ada Lailatul Qadar. Dan juga barang siapa yang mengharamkan, yang tidak
memenuhi, tidak akan mendapat barokah itu. Dan hadis ini tidak akan saya bahas karena Ramadan yang lalu saya bahas. Makanya sekarang kepada tarikh bagian G hadis. Nama Ramadan itu sudah ada sejak sebelum Rasul dilahirkan. Di sebelum Rasul dilahirkan sudah ada nama Ramadan. Dan Syahrul Ramadan itu dikatakan Syahrul Mubarak, maka sudah sejak lama. Dan kalau yang diterangkan oleh Ibnu Abbas ini, apakah Ramadan setelah dipadukan saum ataukah belum? Nah, sejak kalau kita lihat isi hadis ini mah bisa berlaku sebelum Ramadan diwajibkan saum. Jadi secara tarikhnya, ya. Jadi itu bisa terjadi. Rasulullah diterangkan sejak Quran diturunkan, maka kebiasaan beliau meningkatkan kualitas pribadinya, kualitas hidup pribadinya itu sudah dilaksanakan sebelum saum Ramadan. Karena kalau saum Ramadan itu kan tanggal 10 Sya'ban, tahun kedua Hijriah. Di sebelum Rasulullah SAW hijrah, sudah dikenal Ramadan. Bahkan bukan sebelum Rasul hijrah, sebelum Rasul dilahirkan itu sudah dikenal bulan Ramadan. Dan sejak Quran diturunkan, maka kebiasaan Rasul membaca Al-Quran, apa yang telah diterima oleh beliau, maka ditadarusi. Makanya susunan Al-Quran berbeda dengan turunnya wahyu. Kalau wahyu pertama kan surat Al-Alaq, kedua itu surat Nun, ya. Ketiga Al-Mujammil, kemudian seterusnya ada Al-Kausar, Al-Fatihah, dan tapi Quran disusun berdasar petunjuk Rasul, diawali surat Al-Fatihah. Kemudian Al-Baqarah itu Madinah semua, surat Al-Baqarah. Jadi susunan Al-Quran berbeda dengan susunan wahyu. Dan membaca Quran kita berdasar susunan Quran itu. Jadi kita membaca Quran tidak perlu dari surat Al-Alaq terus ke surat Nun. Tapi yang kita baca Al-Quran, kata Muhammad Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dalam kitabnya Al-Mustadrak, ketika Rasulullah SAW dikatakan oleh Al-Hakim, Abdulul Amal dalam membaca Al-Quran adalah Al-Halul Murtahil. Al-Halul Murtahil. Sahabat bertanya, Mal Halul Murtahil, apa itu ya Rasulullah? Al-Halul Murtahil. Maka Rasul menyebutkan membaca Al-Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya sampai tamat. Falamma taha, paham. Falamma irtahala, kalau surat An-Nas, maka kembalilah. Jadi membaca Al-Quran yang paling baik begitu. Boleh dipilih-pilih, boleh kalau dalam hari Jumat kan surat Al-Kahfi, tapi punya hajat masing-masing. Nah itu jadi, dan itu berlaku Rasulullah SAW itu sejak wahyu diturunkan sampai akhir hayat, begitu membaca Al-Qurannya sesuai dengan susunan yang kita pahami di dalam Al-Mushaf itu secara tarikh, ya. Kemudian kita lihat sekarang terjemah mufradat dan tahlil syarah. Kata Ibnu Abbas, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di perkataan kana itu kan menurut bahasa berarti ada terjemahnya ada juga keadaan, juga ada adalah, ya. Jadi Ibnu Abbas menerangkan Rasul di sini karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas bil khair,
ajwad, paling dermawan, paling baik, paling meningkat, atau paling mengembangkan kebaikan. Karena di sini ajwadanya disambung dengan bi. Karena ajwada disambung dengan bi itu artinya dermawan. Paling berehan kata orang Sunda. Jada ya jadu itu. Ajwadan nas bil khair, dan kebaikan. Makanya Malik bin Handalah itu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, al-aidi salasah, tangan itu kan ada 3 macam. Tangan yang paling tinggi adalah fayadullah, tangan Allah yang senantiasa dermawan, menyantuni, merahmati hambanya terus menerus, tidak berhenti, memberi terus menerus. Rek ibadah, rek ente pasti diberi. Mau sholat, mau ente diberi rezeki, mau zakat, ente diberi rezeki. Kesugan anu sabab te zakat jadi ditolak bumi, zakat dia begitu maut dikubur. Bahkan orang Yahudi aja yang menyiksa Palestina ya, di Gaza terus menerus menyiksa, tetap aja diberi rezeki. Suganda orang Yahudi mah jahat gitu, orang Palestina yang ada di Gaza semoga dosa tenaon, ibu-ibu, anak-anak dibunuh, sudah disiksa ku Allah tidak langsungnya dihancurkan pas rek goreng, rek patut, rek bagus. Allah Subhanahu wa taala terus menerus memberikan rezeki. Jadi ajwad, Allah yang paling, dan tangan yang sebegitu Allah yang jadi al-yadul al-aidi salasah fayadullah al-ulya. Dan kemudian yang kedua, tangan yang paling tinggi itu adalah yadul mu'ti, tangan memberi, pemberi. Jadi kalau manusia juga mempunyai derajat tertinggi di bawah Allah kalau dia menjadi pemberi. Dan tangan yang ketiga peminta. Jadi peminta mah paling rendah derajatnya. Atuh lamun kitu mau ulah daek diteri, ulah daek dibere memangga ngan ulah jadi peminta. Jadi derajat yang paling rendah mah tangan peminta. Jadi kalau diberi mah tidak boleh ditolak. Nah, begitu diberi langsung rendah, eta mah minta. Hanya 3, makanya Rasulullah SAW jadi pemberi, makanya derajatnya tinggi. Dan di sini makanya lah tujiz, jangan lemah, binafsik di dalam diri sendiri, fakti al-fadlah, jadi pemberi. Walaupun derajatnya tidak kaya, tetap saja jadi pemberi sesuai dengan apa yang dimiliki. Karena itu akan menaikkan derajat kita. Itu hadis Abu Dawud. Jadi dalam hadis ini tersurat bahwa tangan pemberi itu merupakan tangan termulia setelah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tangan pemberi itu sangat dimuliakan oleh Allah, sehingga diletakkan di bawah dia, bawah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul meningkatkannya di bulan Ramadan ajwad. Jadi kalau kita ingin meningkatkan kualitas hidup kita, maka diterapkan selama Ramadan jadi pemberi, dan setelah Ramadan terus-menerus jadi pemberi. Nah, itu akan meningkat derajat kita. Kemudian wa ajwadu ma yakun fi syahri Ramadan, dan apalagi kalau
ditingkatkan. Makanya di bulan Ramadan bersemarak jadi pemberi. Minimal ada takjil gratis di setiap masjid. Sampai ibu-ibu memprogramkan antar ibu-ibu di jadwal. Tanggal ini ibu ini tanggal terus tanggal 1 sampai tanggal terakhir dijadwal. Kenapa dijadwal? Karena bisit seimbang. Kalau dijadwalkan seimbang ya. Kalau tidak dijadwalkan tidak seimbang nanti. Oh, hari ini mah pinuh gitu. Besoknya kosong kan bisa gitu. Dijadwal insya Allah. Itu jadi mendidik kita. Karena memang dianjurkan manfaat toroso iman karena lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri shaim syai'an. Barang siapa yang memberi bagi yang berbuka, maka pahalanya sama dengan saum. Eker mah orang saum, hek memberi yang berbuka kan 2 kali lipat. Makanya jadi pemberi. Manfaat torosa iman karena lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Di pahala ada dianjurkan. Makanya ibu-ibu dalam memberikan konsumsi tajilnya harus dengan makanan yang seimbang, gizinya diatur ya. Ini kan kaitan dengan ibu-ibu urusan konsumsi. Nanti sejak bulan Ramadan ini diatur nutrisinya. Ulah terbuka teh karbohidrat, tapi dia diatur. Sekarang kan ada istilahnya food balancing ya. Jadi diatur mana yang lebih sehat. Jadi kalau sudah ada korma tidak perlu kolak karena korma dengan kolak mah sama. Jadi bisa saja itu kan sama, ada korma, ada kolak, ada bala-bala, ada apa namanya gehu, ditambah juga seblak, ditambah juga mie, eta mah macam-macam tapi sama gitu. Karbohidrat pukul. Jadi kan itu 7 macam di dus teh 7 macam makanan. Gizinya sama. Jadi harus diatur sedemikian rupa ya. Ya, kalau rutop dengan apa aduannya? Kalau bala-bala karena bala-bala itu sudah ada terigunya, ya nggak usah pakai lemper, lemper jeung bala-bala mah sarua. Eta kene diatur. Aya di bagian ahli dalam bidang gizi nutrisi, mangga taroskeun konsultasi. Jadi itu supaya sehat semua. Supaya sehat semua kan di dalam Al-Baqarah tadi juga kan paman kana minkum maridon wa ala safarin fa iddatu min ayamin ukhur. Jadi kalau gering kan tuh bisa saum. Jadi nah itu ya di patoro so iman diatur sedemikian rupa gizinya, nutrisinya supaya sehat semua. Nah, ini apa toro. Jadi kalau bulan Ramadan ada kebiasaan itu peningkatan kualitas. Jadi, peningkatan kualitas dermawan ya. Nah, di sini sebagai jaminan bagi yang mendermakan harta untuk yang berbuka yang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh umat yang saum. Jadi kalau seorang yang saum ditambah mendermakan harta untuk yang lain berbuka, maka dapat pahala berlipat. Lipatan pahala ibadah saum itu sendiri dan lipatan pahala dari bersedekah itu sendiri. Dan juga kata Ibnu Abbas, di bulan Ramadan itu ada kewajiban mendermakan harta yang hukumnya wajib, yaitu zakatul fitri. Farada Rasulullah SAW zakatul fitri tukhrotan lisso'im. Zakat fitri tukhrotan lisso'im, penyuci bagi yang saum.
Dari apa cucinya? Dari lagwi, perbuatan perkataan yang sia-sia. Karena min husni islamil mar'i tarkuhu malaya nih. Di antara kebaikan seseorang itu meninggalkan yang kurang manfaat. Maka di dalam ibadah saum kadang-kadang kita berucap, bertindak yang kurang manfaat, maka dibersihkan dengan zakatul fitri. Zakat itu artinya pembersih. Fitri itu artinya buka. Zakatul fitri membersihkan jiwa karena berbuka dari saum. Hanya istilah hadis mah bukan zakat fitrah, tapi zakat fitri. Karena fitri mah berbuka, kalau fitrah mah al jibillah al-mutahayyi'ah yang sudah kita bahas tentang fitrah. Zakatul fitri minal lagwi warrofas, ya, dan rofas. Rofas itu ucap sikap yang menjurus kepada memenuhi kebutuhan biologis. Jadi kalau di siang hari, kalau malam hari suami istri kan boleh, siang hari rofasnya juga tahan, kan berkata-kata kotor. Dan waktu matan lil masakin, itu makanan bagi orang miskin. Kenapa makanan bagi orang miskin? Karena fitri buka. Idul Fitri itu Id artinya hari raya, Fitri berbuka. Itu Idul Fitri, hari raya berbuka. Karena hari raya berbuka, maka setelah sholat subuh setiap muslim harus berbuka. Jangan sahur. Sebelum pergi ke tempat sholat id, berbuka dulu, harus makanan dulu, harus ada makanan. Maka karena harus ada makanan, maka ada kewajiban zakat fitri supaya setiap muslim, rek kaya rek miskin, berbuka sholat sebelum sholat id. Makanya sholat idul fitri itu dilaksanakan lebih siang daripada sholat idul adha. Jadi kalau di Miftahul Hidayah sholat idul adha 30 menit setelah terbit matahari, maka idul fitri mah 45 menit setelah terbit matahari. Yang jadi ukuran teh terbit matahari kan. Jadi dari ukuran terbit matahari, bukan jamnya. Nah, setengah 7 ai subuhnya jam 4, kan ada subuh jam 4, setengah 7 siang bisa. Tapi kalau sekarang kan subuhnya ada 439 jadi duhanya juga agak siang, ya, isroknya juga kan. Idul Fitri, Idul Adha itu waktu sholat duha. Jadi nanti kalau dibanding dengan Idul Adha, Idul Fitri harus lebih siang. Karena pertama dia si jamaahnya bisa mandi, bisa berbuka, ya, bisa berbuka dulu, makanan dulu. Tapi kalau Idul Adha makan saum setelah sholat subuhnya. Bukanya waktu kurban kan, bukan dengan kurban, waktu kurban setelah sholat. Maka di sini dikatakan ada zakat fitri itu dengan makanan pokok karena berbuka. Kalau Idul Adha kurban bukan makanan pokok tapi dengan daging. Tapi kalau ini mau makanan pokok, memang berbukanya harus makanan pokok. Jadi kalau di Bandung makanan pokoknya makan nasi, mangga. Maka dengan korma juga mangga, ya. Ini makanya ada kewajiban Ramadan, akhir Ramadan itu zakat fitri. Tentu tidak panjang lebar pembahasan zakat fitrinya, mangga we di aus. Karena sudah saya sampaikan di sini kaitan dengan zakatnya. Bukan berarti zakat fitri itu hanya orang
miskin saja yang dapat, tetap hari mustahik nama sama, yaitu surat At-Taubah ayat 6, ayat 8 asnaf. Itu juga kan dipardukan oleh Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 60 itu turunnya kan di akhir setelah setelah Futuh Mekah. Setelah Futuh Mekah. Jadi surat At-Taubah kalau ditinjau dari sudut tarikh ya, sejarah. Jadi surat At-Taubah ayat 60 diturunkannya setelah Futuh Mekah. Sedangkan Zakat Fitri diturunkannya tahun kedua Hijrah, bertepatan kan 10 Ramadan 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah dipardukan ibadah saum. Setelah dipardukannya perang melawan orang kafir, itu pada bulan Rajab turunnya. Tapi kalau bulan Sya'ban 10 Sya'ban pardu saum, dan zakat fitri itu dipardukannya di akhir saum tahun kedua Hijrah. Sedangkan surat At-Taubah 60 diturunkannya pasca Futuh Mekah, dekat Haji Wada. Hanya At-Taubah 60 itu berlaku baik bagi zakat fitri maupun zakat-zakat yang lain. Jadi mustahiknya itu 8 asnaf. Zakat fitri juga. Di situ ada fuqara. Fuqara itu siapa? Yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Hanya bisa itu dari zakat fitri. Imam Khatib Idul Fitri. Khatib Idul Fitri diberi honornya gede. Karena setahun sekali. Di mana zakat fitri? Dibikin sebelum Khatib naik mimbar. Bikin. 2 juta, 3 juta dari zakat fitri pada Khatib. Khatib Id dari zakat fitri. Ini sebelum sholat sok gitu. Jadi honornya gede. Khatib bisa jadi zakat fitri kan sok. Kadang-kadang kebingungan masjid. Merek Khatib. Dan itu hak dia. Karena lil fuqara alladziina usiru fisabilillah. Fuqara itu artinya fuqara itu surat Al-Baqarah. Lil fuqara alladziina usiru fisabilillah. Yang berjuang di jalan Allah. Kalau masakin adalah orang yang tidak mampu. Eta mah rek jihad fisabilillah rek henteu masakin mah. Nu penting penghasilannya di bawah kehidupan layak, bisa memenuhi kebutuhan hidup layak, itu masakin. Ai Bandung mah kan UMR-nya 3.600.000 UMR-nya sebulan, itu teh untuk 4 orang, jadi per orangnya 900.000. Jadi kalau dia punya anak 4 masih ditanggung plus suami istri, berarti kan 4 jutaan lebih, 4.200.000-an. Kalau penghasilannya di bawah 2 juta, padahal punya anak 4 ditanggung, maka itu miskin. Kan itu miskin mah kriterianya dari sudut ekonomi. Dari sudut ekonomi. Nah, sekarang Pak Saifuddin pensiun. Nah, jadi bukan pegawai lagi pensiun, tapi dapat gaji 2 juta per bulan, tapi di imahnya angkur 2-an. Nah, bukan miskin saya. Ya, kalau saya dapat 2 juta per bulan karena tidak ada yang ditanggung lagi, karena anak-anaknya sudah misah semuanya, sudah balagun nikah, berarti kan pas saya pun cukup 1.800.000. Itu kebutuhan hidup layak. Adapun ternyata 8 juta dihabiskan, itu mah bukan masalah miskin, itu mah rewong pengeluaran. Miskin mah ukurannya itu miskin. Tapi kalau fisabilillah mah ukurannya bukan punya atau tidak punya aktivitas, dan itu zakat fitri juga sudah dijelaskan oleh At-Taubah 60. Kenapa? Karena At-Taubah
turun jauh setelah zakat fitri difardukan. Nah, itu. Jadi itu makan lil masakin itu sebetulnya prioritas fungsi ya, fungsi yang paling penting. Dan memang itu ada kewajiban ya. Dan di sini dikatakan sebagai ajwadu bil khair, tentu saja. Di anna Jibril kan karena yalqahu fi kulli lailah fi syahri Ramadan hatayan saliho. Jibril itu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan sehingga hatayan soliho. Seperti tadi saya katakan yang soliho itu maknanya dua. Yang pertama adalah berbaring setiap harinya, yang kedua adalah berakhir Ramadannya, berakhir di bulan Ramadannya. Dan karena malaikat Jibril itu senantiasa bertemu, maka setiap saat Rasulullah SAW mengembangkan atau meningkatkan kualitasnya, terutama adalah di dalam masalah Quran. Di dalam masalah Quran, jadi pengkajian dan penelitian atau pengkajian Al-Quran, karena Rasul mengatakan yukridu alaihi Rasulullah SAW Al-Quran. Jadi terus menerus. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari yang lainnya dikatakan bukan yukridu alaihi Al-Quran saja, tapi fayudarisuhul Quran. Tadarus. Tadarus itu apa? Mempelajari, mengkaji, menelaah. Makanya di kita kebiasaan sudah bagus itu. Setiap malam ada ba'da isya, ada ceramah taraweh. Karena apa? Karena memang di zaman Rasul maupun di zaman para sahabat, antara isya dengan taraweh itu ada waktu, ada jarak. Jadi bukan setelah sholat isya langsung taraweh, tapi ada jarak antara sholat isya dengan sholat taraweh. Karena ada jarak, maka kita diadakan penceramah supaya ngisi jarak itu. Jadi makanya itu harus dikembangkan. Saya menyarankan ceramah taraweh itu jangan kultum. Kultuman kur 7 menit atau sakedeng teuing. Justru itu teh ada pemaksaan dari DKM supaya jamaah teh darek dipaksa darek ngaji, yaitu tadabbur Quran dan hadis. Karena kalau pengajian hari Ahad kan tidak banyak jamaah itu di mana-mana pengajian hari Ahad komodoi. Pengajian hari Ahadnya yang saya isikan sampai jam 6 itu tarselen. Kan jumlahnya kan sedikit, kan tidak semua kan. Sekarang aja kalau kita lihat jamaah sholat subuh dengan jamaah pengajian kan itu berkurang ya. Jadi kalau pengajian hari Ahad, kajian hari Ahad itu kan jumlahnya berkurang. Maka waktu taraweh itu dipaksa. Utara daek ngaji Ahad ya, paksa kudu ngadengekeun. ada pemaksaan itu kan bagus itu. Pemaksaan untuk berbuat baik kan amar ma'ruf. Kayaknya itu perlu ditingkatkan. Makanya saya jadi aneh sekarang ada beberapa masjid diurutkeun itu ceramah taraweh teh. Supaya sholat isya langsung taraweh. Dalam itu justru eta teh justru itu harus ditingkatkan menurut saya. Ceramah taraweh teh untuk 7 menit 15 menit atau 30 menit lama ting 15 menit jadi dipaksa. Karena kalau belum taraweh kan kapaksa daek caricing gitu di masjid untuk bubar kan. Kalau setelah sholat subuh kan bubar. Kalau taraweh kan dipaksa jadi tekun. Nah, itu bobotnya ditingkatkan menurut saya. Yaitu Rasulullah SAW itu yu'aridul Qur'annya itu sampai
malam. Jadi diskusi ya, payudari suhu, ya itu ya ceramah itu. Makanya ceramah taraweh itu kalau bisa Pak DKM nyusunnya itu kajian ayat dan hadis saja. Di seorang ustadz ayat ini Quran, besoknya hadis gitu kan. Itu tadabur Quran dan hadis. Tong lamun teu dibere judul ustadnya kabeh we ngabahas di bulan siam. Setiap penceramah kutiba alaikum siam. Dibere judul nama ku masjid tapi ayatnya tadi ayat deui tapi ditingkatkan. Nah, yu'aridul Quran dan tolak ilmu itu kata Imam Syafi'i kan lebih abdolu min sholatin nafilah kata Imam Syafi'i. Itu diriwayat apa? Dikutip ya, baik di dalam kitab Al-Majmu, kitab Ihya dan kitab-kitab yang lain pendapat Imam Syafi'i. Itu labul ilmi itu lebih unggul daripada sholat nafilah. Sholat nafilah mah, sholat taraweh mah di imah ge mangga. Kan? Ibu-ibu mun teh mah geus kesel cenah tadi ngadangukeun ceramah, tarawehna di bumi mangga wae. Taraweh mah bade di bumi ge mangga. Tapi justru pengajiannya itu untuk ibu-ibu meraih keutamaan. Meraih keutamaan. Karena apa? Di sini dikatakan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsuna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, mendatangkan ketentraman, wasyatul rahmah. Di sini jelas. Jadi itu lebih unggul. Makanya kalau Imam Syafi'i mengatakan abdulu min salatin kaji Quran, kita mengerti sampai berani mengatakan Imam Syafi'i menandaskan lebih unggul dari sholat nafilah. Jadi kalau begitu menurut Imam Syafi'i mah mengikuti ceramahnya, mengikuti pengajiannya lebih unggul daripada taraweh. Karena taraweh mah bisa diumumkan ya. Kata Imam Syafi'i. Dan membaca Quran itu yang paling bagus adalah takra'ul Quran, karena Abdullah bin Amr bin As itu kan membaca Qurannya sehari semalam itu tamat. Itu ditegur oleh Rasul di hadisnya. Antasumikul li syahadu ka'bah. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, dan saya mah mampu ya Rasulullah sehari semalam baca Quran tamat. Tapi kata Rasulullah, kamu kan wa innali zaujika alaika haqqan. Istri juga punya tanggung jawab yang kamu bebani. Jangan ditinggalkan gara-gara baca Quran terus menerus istri diantep. Sama istri juga gara-gara baca Quran suami diantep. Baca Quran mah fi kulli syahr. Fi kulli syahr. Jadi 1 bulan. Tamat itu targetnya. Makanya sajud sehari. Oleh ulama dibagi 30 juz. Sehari 1 juz. Tapi kalau masih ada waktu maka 20 hari setamatan. Kalau masih ada waktu maka 1 minggu. Tapi kata Rasulullah jangan melebihi setamatan seminggu. Jadi bagus nama 1 bulan. Sesana apa? Masih ada waktu untuk tolab ilmu. Untuk mengkaji payudari suhu. Dan itu jaminannya. Bagi yang tolab ilmu itu ditinggikan karena datang ketentraman, malaikat mendoakan hatal hitam filma sampai ikan di lautan. Nah, makanya kalau Imam Syafi'i mengatakan tolabul ibni abdulu min tolabin nafilah, di sini saya tunjukkan halaman-halamannya itu dipahami ya. Dan keabdolan tolab ilmu di bulan Ramadan apalagi. Dan faidah laqiyahu Jibril karena ajwada bil khair, meningkatkan al khair. Dan makna al khair itu macam-macam,
ada dikemukakan oleh At-Tabari itu adalah syara' Allah li ibadi di al-Islam, dan ada juga ma'fihi salahul manfa'ah. Dan menurut Ad-Damagoni itu ulama abad ke-5 Hijriah, wafat 478. Perkataan al-khair di dalam Al-Quran itu ada 8 makna. Di sini kadang-kadang al-khair harta, al-mal. Itu dalam surat Al-Baqarah 108. Kemudian juga Al-Baqarah 215. Meningkatkan harta dan berinfak. Itu harta. Kemudian al-khair juga kadang-kadang juga surat Al-Baqarah 272. Kemudian kadang-kadang al-khair juga bermakna al-Islam, al-iman. Seperti hubul khair itu ada harta, tapi kadang-kadang al-khair itu iman maknanya. Seperti di sini fihim khaira. Kemudian juga al-khair bermakna Islam dan syariatnya. Ayawadul ladina kafaru min ahlil kitab. Itu surat Al-Baqarah 105. Al-khair itu al-Islam dan pelaksanaannya. Kemudian al-khair juga bermakna afdal, paling utama, paling baik. Khairun min alfi syahr. Hukum atau khairu ummah itu paling afdal. Atau yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Atau wa anta khairur rahimin, paling khair itu. Kemudian khair juga al-afiyah, kesehatan, meningkatkan kesehatan, baik sehat jasmani, rohani maupun ekonomi, khair. Kemudian juga khair ajar atau pahala, meningkatkan pahala, jadi meningkatkan khair di bulan Ramadan, meningkatkan pahala. Kemudian khair juga konsumsi, seperti dalam surat surat Al-Qasas, konsumsi ayat 24. Seperti Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khair, itu konsumsi makna al-khair. Kemudian juga adab wal ghanimah, itu dalam surat Al-Ahzab ayat 25. Jadi meningkatkan khair itu minarrih al-mursalah, di angin berhembus. Maka selanjutnya takwil madi'aus masing-masing juga bahasan yang lainnya, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Karena sudah pukul 6 saya harus menutupnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam.